Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amalina dengan NIM 221010221. Kali ini berkesempatan untuk memaparkan materi tentang orof, ya dimana untuk memenuhi tugas pengganti UTS Ganjil 2023 untuk mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu kami, Dr. Zulkarnain Muhammad Ali, MSI. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian orof. Kata orof berasal dari kata arofa yang sering diartikan sebagai al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal. Di kalangan masyarakat, orof ini sering disebut sebagai adat. Maka bila diperhatikan, kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya terlihat ada perbedaan. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah ada, yang berarti tikrar atau perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan sebagai adat. Para ulama usul fikih membedakan antara adat dengan uruf dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syariah. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan uruf diartikan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan nas syariah. Uruf ada yang bersifat perbuatan dan juga yang bersifat ucapan. Di antara contoh uruf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan sighah. Sedangkan contoh uruf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafaz al-walad atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga tentang mengitlaqkan lafaz al-lahm yang berarti daging atas as-sama yang bermakna ikan tawar. Dengan demikian, uruf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan juga pengalaman. Yang dibahas ulama usul fikih dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syariah adalah uruf bukanlah adat. Selanjutnya adalah macam-macam uruf menurut objeknya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-uruf al-lafdi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah uruf. Yang kedua adalah al-uruf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Selanjutnya ada macam-macam uruf menurut cakupannya, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama al-uruf al-am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Sedangkan ada juga al-uruf al-khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Yang terakhir adalah macam-macam uruf menurut sisi keabsahannya menurut syariah, juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-uruf as-sahih, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib. Yang kedua adalah al-uruf al-fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Berikutnya kita akan membahas syarat-syarat uruf. Yang pertama, uruf tidak bertentangan dengan nas yang qat'i. Oleh karena itu, tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nas yang qat'i. Yang kedua, uruf harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Yang ketiga, uruf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan uruf yang datang kemudian. Oleh karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada uruf yang pada waktu mewakafkannya,
meskipun bertentangan dengan uruf yang datang kemudian. Yang keempat, tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Al-Quran atau hadis. Jika tidak ditemukan dalil tentang kasus khusus tersebut, maka bisa diambil dalam jalan uruf. Dan yang terakhir, pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah dan tidak mengakibatkan kemudorotan juga kesempitan. Selanjutnya kita akan membahas kehujahan uruf. Kehujahan uruf ini ada yang berpendapat boleh dan juga tidak boleh. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah keduanya tidak menganggap huruf sebagai hujjah atau dalil hukum yang syar'i. Mereka beralasan ketika ayat-ayat Al-Quran turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Man aslafa fi tamrin falyuslaf fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Al-Bukhari. Apabila kita perhatikan, penggunaan uruf ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan maslahah al-mursalah. Bedanya, kemaslahatan dalam uruf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Nah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan usul fikih, termasuk dalam golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa uruf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka tertera di firman Allah surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Diperkuat juga dengan hadis Nabi yang bunyinya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Rawahu Ahmad ibnu Hanbal. Nah, ada juga kaidah-kaidah fikhiyah yang berkaitan dengan uruf. Yang pertama adalah al-'adatu muhkamatun. Adat kebiasaan itu bisa hukum. Yang kedua, ats-tsabitu bil urfi kat-tsabitu bin nas. Yang ditetapkan dengan uruf sama dengan yang ditetapkan dengan nas. Yang ketiga, al-ma'rufu urfan kal masyruti syaratan. Yang baik itu menjadi uruf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat. Dan yang terakhir, la yunkaru tughayyirul ahkami bitughayyirul azmanati wal amkanati. Tidak diingkari perubahan hukum itu bisa disebabkan oleh perubahan zaman dan juga perubahan tempat. Nah, berakhir sudah pemaparan saya tentang uruf. Semoga video yang saya buat ini bisa memenuhi tugasnya sebagaimana fungsinya. Akhir kata, saya sampaikan bahwa uruf ini digunakan ketika ditemukan kasus yang tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ketika orang-orang itu melakukan sesuatu berulang-ulang dan itu dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariah, maka uruf ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan untuk membuat hukum. Akhir kata, saya akhiri video ini. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.